Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat Isya tarawih yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan hari ke-16 atau malam ke-17. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini kami mewakili PKM Masjid An-Nur akan menyampaikan beberapa taklimat sebagai berikut. Pertama, Tromol Ramadan Masjid pertanggal 6 April 2023 yaitu sebesar Rp6.271.000. Untuk penerimaan pada tanggal 6 April yaitu sebesar Rp516.000. Pengeluaran saldo pada tanggal 6 April yaitu berkisar Rp300.000. Saldo saat dibacakan pada tanggal 6 April 2023 adalah sebesar Rp6.420.000. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas amal jariah Bapak Ibu jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang kedua, informasi kegiatan Masjid selama di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ini adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan kegiatan santat pada Sabtu dan Minggu pada tanggal 15 hingga 16 April 2023. Yang kedua adalah pembukaan penerimaan zakat fitrah pada tanggal 19 Ramadan. Dan ada 3 itikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan yang terakhir, proses dalam Ramadan sejak pembukaan dalam tanggal 26 Maret 2023 akan dilaksanakan oleh tim dalam Ramadan. Untuk pengisi kultum dan imam kali ini adalah Ustaz Heru Supardi. Dan petugas pembacaan tahlilat hari berikutnya adalah Lutfi Novel. Pengisi kultum dan imam hari berikut akan diisi oleh tausiah oleh Ustaz Gus Reza Muhammad Syarif tentang Nuzul Quran. Malam ini pada tanggal 17 Ramadan 1444 Hijriah kami mengajak Bapak Ibu remaja jamaah Masjid An-Nur untuk melaksanakan khatam Quran bersama pada tarawih malam ini. Demikian taklimat ini kami sampaikan. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga tidak bosan. Dari siang saya khutbah Jumat di sini. Malam ini kultum tarawih. Besok akan subuh kajian subuh. Dan nanti masih sekali lagi saya kultum tarawih. Saya hitung-hitung Ramadan tahun ini saya ngisi paling gede itu di An-Nur. Semoga Bapak Ibu bosan. Di tahun depan sudah dikasih jadwal banyak-banyak. Kultum kajian subuh 3 kali. Kultum tarawih 4 kali. Idul Fitri 8 kali. Kalau nggak saya stop itu potensi nambah sekali lagi. Ini salah. Untuk menghindari jadwal lain. Dikasih jadwal baru itu karena DKM tahu ustaznya nganggur. Jadi wajar dikasih jadwal baru. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini malam ke-17 Ramadan.
oleh seluruh kaum muslimin, malam ini diingat dan dikenang sebagai momen malam nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu nuzul itu bahasa Arab dari kata nazala yanzil. Kata dasarnya atau masdarnya adalah nuzul, artinya turun. Jadi kalau Lailatul Nuzulil Quran itu bahasa Indonesianya malam turunnya Al-Quran. Jadi istilah untuk malam turunnya Al-Quran itu adalah malam Nuzulul Quran. Kapan itu? Jadi Nuzulul Quran itu istilah untuk malam turunnya Al-Quran. Terus malam turunnya Al-Quran itu kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? Taharrau Lailatul Qadri, kata Nabi, carilah, gapailah Lailatul Qadar itu fil witri, pada malam-malam ganjil, min asyril awakhir, dari 10 hari terakhir, min Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi potensi Lailatul Qadar itu antara malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang istimewa yang oleh Allah dikatakan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Terus istilah turunnya Al-Quran adalah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran malam ke 17. Lailatul Qadar malam 21, 23, 25, 27, 29. Yang pas yang mana? Dan Nuzulul Quran turunnya Quran. Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam 21, 23, 25, 27, 29. Terus kita mengenang momen turunnya Al-Quran dengan istilah Nuzulul Quran pada malam ke 17. Pernah pusing mikir itu nggak? Yakin nggak pernah? Soalnya ikut saja lah ya. Itu enaknya jadi orang nggak paham itu. Gak usah pusing mikirin itu. Nah, supaya tidak bias, supaya jelas perbedaan antara Nuzulul Quran dengan malam Lailatul Qadar, harus kita kembalikan kepada proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan itu melalui 2 tahapan, 2 fase atau 2 periode. Tahapan pertama, Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang paling dekat dengan kita. Dan itu diturunkan sekaligus langsung lengkap 30 juz sempurna dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sementara fase yang kedua turunnya Al-Quran itu dari langit dunia diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun. Kali pertama Nabi mendapat wahyu Al-Quran ketika beliau beribadah di Gua Hira. Saat itu beliau didatangi malaikat Jibril dengan membawa firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat 5. Dan itu terjadi pada malam ke-17. Jadi supaya tidak bingung lagi, Nuzulul Quran kan malam turunnya Al-Quran. Dan katanya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lah kok malah kita memperingati turunnya Al-Quran malam ke-7? Jangan sampai bingung kan?
Lailatul Qadar itu menjelaskan atau waktu Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Sementara nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ini fase yang kedua. Dari langit dunia diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu terjadi menurut pendapat mayoritas ulama adalah malam ke-17 di bulan Ramadan. Malam ini, asumsikan, bayangkan Bapak malam ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima firman-Nya. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, inni istafaitukum bi kalami. Aku memilih kalian untuk mengemban firman-Ku ini. Lalu Allah firmankan, khudil kitab wa ambillah kitab ini, ambillah firman ini, ambillah Al-Quran ini biquwwah, dengan sungguh-sungguh. Bayangkan bahwa malam ini Bapak menerima Al-Quran. Jadi nggak usah bayangin Bapak jadi Nabi. Sudah nggak ada Nabi lagi setelah Nabi. Bapak hari ini, malam ini mendapatkan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadiah terbaik yang bisa diterima oleh seorang hamba, namanya adalah Al-Quran. Lalu apa yang akan Bapak lakukan? Bapak satu-satu dikasih Al-Quran, apa yang akan Bapak lakukan? Kalau kita dikasih karunia, dikasih kenikmatan, kewajiban kita bersyukur, berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara bersyukurnya gimana? Gunakan Al-Quran itu sebagaimana tujuan Quran itu diturunkan kepada kita. Jadi cara syukur terbaik kepada Allah atas karunia yang sudah diberikan adalah gunakan karunia itu sebagaimana tujuan karunia itu diberikan kepada kita. Bapak datang ke saya misalnya, Ustaz, saya lapar, minta duit. Saya kasih 50.000 Pak buat beli makan. Bapak mengucapkan terima kasih Ustaz. Setelah itu Bapak terima duit, bukannya ke warteg, bukan ke tempat makan Padang misalnya, tapi malah Bapak pergi ke tempat judi. Bapak gunakan untuk berjudi. Tahu terima kasih harusnya. Lisannya mengucapkan terima kasih, tapi perbuatannya tidak menunjukkan dia berterima kasih. Nah, nikmat yang Allah berikan pada kita juga demikian. Quran sudah diturunkan kepada kita, kita bersyukur, terima kasih ya Allah. Saya diberi kesempatan untuk melihat mukjizat terakhir yang ada di muka bumi ini bernama Al-Quran. Tapi tidak cukup sampai di situ. Gunakan Al-Quran itu sebagaimana tujuan Quran itu diturunkan pada kita. Tujuan Quran diturunkan sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka kalau Bapak Ibu ingin bersyukur kepada Allah, jadikan malam ini sebagai momentum. Sebagai apa? Ya, satu kesempatan untuk mendekatkan hubungan kita dengan Al-Quran. Selama ini barangkali kita jarang membaca Al-Quran, mulai dibaca Al-Quran. Selama ini kita barangkali hanya sekedar membaca Al-Quran, mulai dipahami artinya. Setelah paham artinya, dikaji isinya, kandungannya seperti apa. Setelah dapat ilmu, diamalkan. Ketika kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran, saat itu kita benar-benar sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Saat itulah kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ditutup dengan sebuah harapan apa? La'allakum Tatakun itu ayat 183. Yang 185, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Harapannya apa? La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur.
hudan linnas, Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, maka cara syukur terbaik adalah gunakan Al-Quran sebagai petunjuk rambu-rambu di dalam kehidupan kita. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kultum singkat malam hari ini. Semoga bisa menambah semangat kita untuk kembali mendekatkan hubungan kita dengan Al-Quran Karim, sehingga nanti kita di sisi Allah dianggap sebagai hamba yang benar-benar bersyukur kepadanya atas karunia yang sudah diberikan kepada kita berupa Al-Quran Karim. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.